bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya atas nama dengan NIM dari program studi dari fakultas dari Universitas. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan pengantar asuransi. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, teman-teman tahu nggak nih, apa sih asuransi itu? Asuransi adalah perjanjian antara kedua belah pihak, antara penanggung dan tertanggung, di mana penanggung memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tertentu sebagai bukti pembayaran premi secara polis, di mana kedua belah pihak tersebut sepakat atas hak dan kewajiban masing-masing terkait dengan pengelolaan risiko. Nah, itulah penjelasan singkat terkait dengan pengertian asuransi. Sekarang kita akan membahas terkait dengan dasar-dasar dan hukum perasuransian. Dasar-dasar dan hukum perasuransian. Terdapat 6 prinsip dasar dalam asuransi, yaitu yang pertama insurable interest, yaitu tertanggung harus memiliki kepentingan yang sah atas objek yang diasuransikan. Kemudian yang kedua, utmost good faith atau itikat baik, yaitu kedua belah pihak wajib memberikan informasi yang secara benar, lengkap, dan jujur. Kemudian yang ketiga, indemnity atau ganti rugi, yaitu penanggung mengembalikan kondisi keuangan tertanggung seperti sebelum kerugian terjadi. Kemudian yang keempat, proximate cause, yaitu penentuan sebab utama yang paling dekat dan langsung menimbulkan kerugian. Kemudian yang kelima, subrogation, yaitu hak penanggung untuk mengambil alih tuntutan kepada pihak ketiga setelah klaim dibayar. Dan yang terakhir atau yang keenam, contribution, yaitu pembagian tanggung jawab kerugian oleh beberapa penanggung jika terjadi double insurance sesuai proporsi masing-masing. Kemudian adapun hukum perasuransian adalah aturan yang mengatur perjanjian antara penanggung dan tertanggung, termasuk hak, kewajiban, serta cara kerja asuransi. Dalam hal ini, hukum memastikan proses asuransi berjalan adil dan transparan. Dasarnya berasal dari KUA Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Melalui hukum ini, hal-hal seperti polis, pembayaran premi, klaim, pengawasan perusahaan asuransi, serta perlindungan bagi tertanggung dapat diatur dengan jelas sehingga kedua belah pihak memiliki kepastian hukum. Nah, kemudian adapun materi pembahasan kita yang kedua, yaitu dalil halal dan haram dalam perasuransian. Dalil halal dan haram dalam Islam, penentuan halal dan haram didasarkan pada Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Tujuannya adalah memastikan setiap aktivitas, termasuk kegiatan ekonomi, sesuai dengan aturan syariah dalam usaha perasuransian. Ketentuan ini digunakan untuk menjauhi unsur gerahar atau ketidakpastian berlebihan, maisir atau judi, riba atau bunga, dan penipuan. Adapun prinsip utama asuransi syariah meliputi yang pertama, ta'awun atau tolong-menolong, yang kedua adil, yang ketiga amanah, yang keempat rida atau sukarela antara peserta dan pengelola, yang kelima kepercayaan, yang keenam terbebas dari riba, geraha, dan maisir, yang ketujuh akad sesuai syariat Islam, yang kedelapan pengelolaan dana transparan dan sesuai fatwa DSN dan MUI. Dasar hukum penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah memiliki dasar hukum yang jelas diantaranya. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Yang kedua, POJK Nomor 69/POJK 05/2016 dan peraturan lainnya. Yang ketiga, Fatwa DSN, MUI yang misalnya Fatwa Nomor 21/DSN, MUI 2001. Adapun materi pembahasan kita yang selanjutnya yaitu usaha penyelenggaraan perasuransian.
Penyelenggaraan usaha asuransi di Indonesia adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pengelolaan risiko melalui jasa pertanggungan, baik oleh perusahaan asuransi, reasuransi maupun lembaga penunjang seperti pialang, agen, konsultan aktuaria, dan penilai kerugian. Kegiatan ini diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Bentuk usaha asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Yang kedua, versi syariah untuk semua jenis usaha. Yang ketiga, usaha penunjang seperti pialang, reasuransi, agen konsultan, dan penilai kerugian. Kemudian peran dan tanggung jawab perusahaan asuransi. Yang pertama, mengambil alih risiko finansial dari tertanggung. Yang kedua, membayar klaim secara cepat, sah, dan adil. Yang ketiga, memberikan informasi jujur dan transparan mengenai produk. Yang ketiga, menyusun polis yang jelas dan mudah. Kemudian yang terakhir, menjaga kesehatan keuangan. Dan adapun materi kita yang terakhir yaitu pembinaan dan pengawasan asuransi. Yang pertama, peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan. Peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas dan integrasi industri. Pemerintah menyusun regulasi, standar operasional, serta ketentuan usaha yang memastikan perusahaan asuransi berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi serta perlindungan konsumen. Pembinaan ini dilakukan dalam bentuk arahan, edukasi, dan bimbingan agar perusahaan mengikuti prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Sementara itu, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan langsung maupun pemantauan tidak langsung untuk mencegah penyimpangan, menjaga kesehatan keuangan, dan menegakkan aturan bila terjadi pelanggaran. Kemudian faktor-faktor perlunya pembinaan dan pengawasan. Yang pertama, menjaga kepercayaan masyarakat karena asuransi mengelola dana jangka panjang. Yang kedua, menjaga kegagalan perusahaan yang disebabkan oleh salah kelola atau risiko keuangan. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan keuangan termasuk kecukupan modal dan cadangan klaim. Kemudian yang keempat, mencegah praktik tidak sehat seperti manipulasi laporan dan penolakan klaim tanpa sadar. Kemudian yang berikutnya, melindungi hak konsumen melalui layanan yang adil, jelas, dan profesional. Kemudian berikutnya, mencegah risiko sistematik agar kegagalan satu perusahaan tidak mengguncang industri. Kemudian yang berikutnya, mendukung adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan pasar. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan tata kelola perusahaan agar operasional lebih transparan dan akuntabel. Berdasarkan beberapa materi yang saya sampaikan tadi, adapun kesimpulannya yaitu asuransi adalah mekanisme perlindungan risiko berdasarkan perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang diatur oleh KUHD, Undang-Undang Perasuransian, dan aturan OJK. Dalam Islam, asuransi halal jika menggunakan prinsip tolong-menolong dan bebas riba, sedangkan asuransi yang mengandung grahar, masyir, dan riba dianggap haram. Penyelenggaraan usaha asuransi wajib memenuhi syarat legal, memiliki manajemen risiko yang baik, dan bekerja secara transparan sesuai jenis usahanya, baik asuransi umum, jiwa, maupun syariah. Pembinaan dan pengawasan oleh OJK dan DPS untuk syariah memastikan perusahaan berjalan sehat, melindungi konsumen, dan mematuhi seluruh aturan. Baik teman-teman semuanya, mungkin itulah tadi beberapa materi yang sempat saya sampaikan. Mungkin cukup sekian sampai di sini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!